Oke, Assalamualaikum Pak Agus, selamat sore. Selamat sore, Bu Bu Endang, Prilly. gimana Selamat kabar sore Bu Bapak Ibu Prilly. semuanya sore ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Bu Semoga Prilly. kita selalu dalam keadaan sehat melaksanakan Alhamdulillah. tugas-tugas kita sebagai calon guru penggerak. Amin. Nah, di sini kan Pak Agus akan melakukan sesi coaching ya, di mana Bapak sebagai coach dan Bu Siap. Endang sebagai coachee. Siap. Nah, Pak Agus, dalam kegiatan coaching kali ini kan kita akan berdiskusi dan mengamati pada 3 hal kompetensi inti dalam sesi coaching ya, di mana adalah kehadiran penuh, presence, kemudian ada juga mendengarkan aktif apa yang disampaikan coachee, dan kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, dari ketiga kompetensi inti tersebut yang akan Bapak laksanakan dalam sesi coaching, kira-kira bagian mana yang ingin dikembangkan sebagai seorang coach? Siap. Terima kasih banyak Bu Prilly Baik. atas pertemuannya hari ini. Saya merasa sangat senang sekali dalam proses saya coaching sama Ibu Endang. Kebetulan Ibu bisa hadir di sini, sekaligus melihat saya, posisi saya ini nanti seperti apa. Dari pertanyaan Bu Prilly terkait dengan masalah sebenarnya apa sih yang ingin saya kembangkan terkait dengan proses coaching ini yang selama ini saya lakukan itu, sebenarnya saya merasa bahwasanya mengajukan pertanyaan yang berbobot itu seperti apa itu saya kurang paten, kurang ini, kurang apa namanya, kurang tajam begitu Bu Prilly. Yang saya rasakan tuh seperti itu Bu Prilly. Oke. Oh, jadi Bapak ingin mengembangkan kemampuan dalam membuat pertanyaan pemantik gitu Betul, ya. betul. Supaya itu memicu solusi dari Betul, coachee betul, gitu ya. betul, Iya, Bu Prilly, oke. betul. Baik, itu yang ingin dikembangkan. Nah, pada saat kompetensi menanyakan itu kira-kira di bagian mana atau hal spesifik yang ingin diobservasi atau diamati itu bagian mananya, Pak? Iya. Jadi begini Bu Prilly, selama saya melakukan coaching, kegiatan coaching, hal yang saya takutkan selama ini adalah bagaimana si coach itu menganggap bahwasanya bukan teman atau bukan saya hadir sebagai temannya, tetapi malah sebagai interrogator begitu. Saya menginterogasi si coach itu sendiri. Sebenarnya itu yang saya. Nah, kebetulan Ibu hadir di sini, saya minta tolong nanti Ibu perhatikan saya lah di mana sih dalam proses saya coaching ini nanti. Oke, jadi yang ingin saya lakukan itu adalah mengamati Bapak bagaimana saat memberikan pertanyaannya, Siap. di mana pertanyaan itu lebih menuntun coachee dalam mencari solusi daripada Ataukah sebagai interogasi? seorang interrogator atau menginterogasi ya. Baik. Jadi takut tuh coachee-nya Jadi dulu ya. menurut Bapak hal itu memang yang perlu dikembangkan, memberikan Iya, betul. pertanyaan pemantik tapi bukan yang seolah-olah menginterogasi. Betul, Oke, baik. betul. Oke, baik Pak. Kemudian Bapak kan ingin mengembangkan itu sebagai seorang coach yang mempunyai kemampuan membuat pertanyaan pemantik atau berbobot. Nah, indikator pertanyaan yang bagus atau idealnya seperti apa menurut Bapak itu? Ya, bagaimana si coach ini bisa menghadirkan jawaban atau sesuatu hal yang dikeluhkan itu dari intrinsik dirinya sendiri begitu. Oh, begitu. Bukan dari apa namanya pertanyaan-pertanyaan saya yang selalu mengarah mengejas atau memaksa menjawab suatu pertanyaan yang saya inginkan. Ketika itu dilakukan oleh si coachnya, saya anggap diri saya itu berhasil. Seperti itu. Berhasil memancing gitu Pak ya, dari si coachee dalam memberikan solusi pada bagi dirinya dirinya sendiri. melalui pertanyaan Betul, Bapak. betul. Jadi indikatornya atau idealnya jika coachee itu bisa mencari solusi intrinsik dari Iya, dalam betul, dirinya, betul, itu berarti sudah sangat bagus Ya, gitu itu ya. menurut saya berhasil bagi saya. Oke, pertanyaan yang disampaikan Pak Agus berarti sudah berhasil jika coachee bisa menyampaikan solusi dari dalam dirinya sendiri. Oke, baik. Baiklah, berarti sekarang kita akan mulai sesi coachingnya ya. Pak Agus sebagai coach dan Bu Endang sebagai coachee, saya sebagai observer. Silakan Bapak dan Ibu. Siap. Terima kasih Bu banyak. Prilly. Selamat sore Bu Endang. Selamat sore Pak Agus. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Endang? Alhamdulillah kabarnya baik Pak. Tapi ada cumanya. Wah, kenapa itu Bu Endang? Itu saya tuh sekarang merasa nggak enak Pak dengan sekolahan. Akhir-akhir ini saya sering ninggalin sekolah, nggak enak rasanya. Oh begitu. Belakangan ini Bu Endang sering meninggalkan kelas dalam proses pembelajaran. Kalau boleh tahu nih Bu Endang, kenapa sih Bu Endang ninggalin kelas tuh Bu Endang?
Itu karena ikut kegiatan lain Pak Agus. Jadi saya harus ninggalin kelas. Oh ya, sebelumnya Bu Endang, saya nanti di tengah-tengah kita ngobrol, saya sambil mencatat nggak apa-apa Bu Endang ya, untuk Silakan, mengingat Pak saya Agus. dalam prosesnya ini. Nggih. Oh begitu, ikut 2 kegiatan Bu Endang ya, 2 kegiatan. Kegiatan apa itu Bu Endang kalau boleh tahu Bu Endang? Sekarang itu saya ikut jadi calon guru penggerak sama program profesi guru PPG. Jadi itu kan banyak tugasnya Pak Agus. Sudah zoomnya kadang sama-sama, zoomnya yang PPG itu tiap hari. Nah di situ saya juga ngajar. Kayak mana? Jadi saya sering tinggalin anak-anak tuh di kelas. Betul, siap. Wah luar biasa sekali nih Bu Endang nih, ikut 2 program untuk pengembangan diri, calon guru penggerak dan PPG itu sendiri, calon kepala sekolah ya ke depan ya. Oh ya, amin Pak. Baik Bu Endang. Dari 2 kegiatan itu sehingga memunculkan sebuah permasalahan, Bu Endang tidak merasa nyaman karena sering meninggalkan kelas untuk pengembangan diri itu, begitu Iya, ya. betul, Pak Baik Bu Endang. Semoga dalam obrolan kita ini bisa menemukan, bukan ide sih, menemukan solusi lah untuk permasalahannya Ibu ya. Bisa menemukan bagaimana Ibu nyaman, terus kemudian itu ya bisa mencerahkan lah istilahnya. Begitu Bu Endang ya. Jadi begini Bu Amin Endang. Pak Agus. Sebenarnya yang saya ingin tanyakan Bu Endang, dari obrolan kita ini sebenarnya Bu Endang apa sih yang Bu Endang ingin dapatkan? Saya ingin Pak Agus, saya itu bisa ngajar, tapi sekaligus tugas 2 kegiatan lain tadi juga terselesaikan. Jadi saya tidak punya utang di mana-mana. Oh begitu. Siap. Kalau boleh tahu nih Bu Endang, dalam seminggu ini Bu Endang ngajar di dalam kelas itu berapa kali pertemuan sih Bu Endang? Saya itu 5 kali pertemuan dalam seminggu itu 32 jam Pak, setiap Masya hari. Allah. Setiap hari ada Pak Agus. Yang normalnya guru itu 24 jam Bu Endang. Ya Sama karena plus tugas tambahan tuh. iya mungkin karena di jurusan saya itu gurunya sedikit Pak Agus. Oh begitu. Iya. Ada berapa guru Bu Endang kalau boleh tahu Bu Endang? Ada 4 sementara ini Pak Sementara Agus. 4 dan memang cukup kurang ya. Ya bagi saya kurang. Bagi Ibu kurang. Siap, apalagi sedang Ibu mengikuti 2 program ini. Iya Yang betul. betul-betul ini. Oke. Bu Endang, kalau boleh tahu nih Bu Endang pernah enggak sih memikirkan sebuah strategi atau apapun itu deh yang menurut Bu Endang itu meninggalkan kelas itu tidak Ibu lakukan? Pernah nggak sih? Pernah Pak Agus. Saya itu juga pengen tuh mencoba menghadap ke kurikulum ya supaya dikurangin jamnya. Tapi saya pikir kalau memang kurikulum ngurangin jam saya nanti diajar oleh siapa? Oh betul. Karena kekurangan guru tadi itu ya. Betul. Begitu ya. Selain daripada itu Bu Endang, selain ngadap kurikulum tuh, Ibu pernah lakukan begitu itu, apalagi ada lagi enggak Bu Endang ya? Ini saya misalnya saya pengen apa ya? Saya pengen ngasih tugas anak-anak gitu ya. Tapi kalau saya tinggal nanti anak-anak tidur nggak ngerjain. Oh gitu. Oh pernah berkomunikasi sama petugas piket begitu ya? Iya, Siap, saya misalnya bilang sama petugas piket, Pak minta tolong dong kasih tugas anak-anak terus saya tinggal. Wah, anak-anak tidur. Oh begitu ya, pernah Ibu lakukan itu ya? Iya kayak gitu Pak. Jadi Bu Endang bingung ya? Bingung. Oke Bu Endang. Boleh tahu nih Bu Endang, Ibu pertemuan PPG, CGP dan mengajar itu intensitasnya seperti apa Bu Endang? Tiap hari ada Zoom. Tiap hari ada tugas. Tiap hari ada tugas. Yang dari PPG. Siap. Yang pastinya itu Pak yang bikin kita agak keteteran ya. Kalau CGP ya hampir juga tiap hari, cuman Zoomnya jarang. Kadang bertabrakan. Nah gitu. Kadang juga pas saya juga ngajar gitu nah Pak Agus. Begitu Bu Endang. Bu Endang pernah enggak? Kan Ibu tadi ngatakan nih anak-anak sering tidur. Kalau enggak ditunggu sama ibunya sendiri nih Bu Endang ya. Iya. Dan lain sebagainya. Ide atau gagasan lain mungkin yang Ibu bisa pernah coba atau Ibu pikirkan deh. Kayaknya begini ya Pak Agus. Saya ngajar tapi juga ngerjain tugas gitu di kelas itu. Kayak mana ya? Itu bagus tuh. Bu Endang. Bagus ya. Kira-kira kalau dibilang melakukan itu
biasa ibu tadi kan katakan Zoom, terus apa, internetnya memadai tuh sama prasarana Ada, ya Wifi ada. wifi ada ya. Dalam proses ide yang ibu munculkan itu ada nggak ke apa namanya kelemahannya atau Ya mungkin kalau saya ngerjain sendiri tidak di kelas kan nggak panas Pak Agus. oh kelasnya belum ber AC. Iya Pak Agus, kelas kami belum ber-AC. Oh begitu kan, sedangkan kantornya ibu ber AC ya. Iya. Oh siap siap siap, bagus tuh Bu, bisa dicoba tuh Bu terkait dengan ibu ngajar. Terus kemudian itu ibu mungkin berikan tugas di dalam tadi ibu katakan sambil melaksanakan Zoom PPG atau CGP di dalam kelas. Iya. Mungkin itu bisa jadi solusi yang ibu ambil. Ya kali ya Pak ya. Ya mungkin bisa seperti itu. Terus kemudian dari yang ibu ceritakan kelemahan kelas panas itu, ada ndak ibu mikirkan solusi atau apa itu agar ibu juga nyaman di dalam kelas? Mungkin bisa nanti ngadep sarpras, dipinjemi kipas sementara saya ikut di dalam kelas, jadi anak-anak nyaman, saya juga nyaman gitu Pak. Oh, gitu Nanti ya. mungkin bisa mencoba ke sarpras nanti. Oh siap siap Bu Endang. Dari proses obrolan kita nih kurang lebih ya saya katakan 5-7 menit lah. Apa sih yang ibu rasakan? Wah super sekali. Saya sekarang agak plong Pak Agus. Oh ibu plong ya? Iya, ada kan berarti saya ada solusi ya mengatasi permasalahan saya tadi, dibantu Pak Agus. Begitu ya. Ya. Dari permasalahan ibu anggap sebenarnya obrolan kita ini solusinya apa tadi tuh Bu Endang? Jadi saya nanti pada saat saya jam mengajar tetap mengajar di kelas, dan saya juga sekalian mengerjakan tugas PPG dan CKP. Dan untuk mengatasi rasa bosan anak saya, mungkin kalau tugas-tugas itu ya Pak, mungkin saya akan bervariasi, nanya sama anak-anak lah, nanti luar biasa kalian tuh. pengen apa, biar kalian enak, ibu juga enak. Luar biasa tuh Bu Endang, luar biasa, mantap. Dari proses ibu komunikasi nih sama saya, kapan nih mau ibu lakukan tuh? Kalau 2 hari lagi gimana Pak Agus? 2 hari ya, karena memang 2 hari ini ibu ngajar ya. Iya. Oke siap, ibu persiapkan 2 hari. Nanti 2 hari lagi kita ngobrol Bu. Saya pingin tahu bagaimana prosesnya ibu melakukan itu, dan terutama masalah bagaimana anak di dalam kelas itu tidak bosan sedangkan guru di situ ada. Siap Pak. Oke siap, terima kasih banyak Bu Endang. Terima kasih banyak juga Pak Agus sudah Oke, dibantu. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih ya kesibukan Bu Endang ya sebagai seorang guru penggerak, calon guru penggerak dan mengikuti pendidikan profesi guru Bu ya, PPG. Nah, dari sesi coaching yang tadi saya amati, tadi saya mendengarkan dengan penuh seksama. Jadi luar biasa ngajarnya melebihi jam ya. Kira-kira Bapak sudah melakukan ini ke Pak Agusnya, sudah melakukan seperti tadi Bapak bilang kan bahwa indikator ketercapaian pada saat memberikan pertanyaan, jika pertanyaan yang Bapak berikan tuh memicu dari pihak coachee, dari dalam diri intrinsiknya untuk memberikan solusi. Nah, kira-kira tadi percakapan coaching tadi sudah Bapak lakukan belum? Sudah oke deh, saya puas gitu misalnya. Gimana Pak? Ya itu yang saya belum merasakan sebenarnya. Ada beberapa titik poin di waktu tertentu itu saya blank begitu mengarahkan sebuah pertanyaan ke coachee saya Bu Prilly. Sebenarnya yang saya lakukan sama coaching itu sendiri adalah berusaha bagaimana pertanyaan itu tidak mengulang. Pertanyaan tidak mengulang. Kalau saya merasakan kan ada beberapa pertanyaan yang saya ulang untuk mengangkat begitu, mungkin dari redaksi saya atau tata cara bahasa saya atau intonasi saya yang mungkin si coaching sendiri itu tidak paham arahnya kemana. Itu yang saya rasakan. Oke. Oh baik, iya. Sebenarnya ya tadi saya juga melakukan pencatatan ya, sebenarnya sudah bagus ya Pak alurnya. Bapak sudah dari awal membangun kemitraan dulu dengan Bu Endang, kemudian mengidentifikasi ya apa sih sebenarnya permasalahannya. Ternyata mengajar sering meninggalkan kelas tuh Bu ya. Nah, supaya nggak meninggalkan kelas bagaimana gitu ya. Dan akhirnya tadi solusinya ada dengan sambil PPG pendidikan memberikan tugas kepada anak-anaknya. Saya lihat sih tadi Bapak sudah bagus ya memberikan pertanyaan. Cuman mungkin kurang ini Pak ya. Menurut saya kurang ada di akhir tuh rangkuman atau
Sebenarnya sudah ada sih sedikit ya. Mungkin menurut saya mengulang itu juga nggak apa-apa sih Pak, repetition kan untuk memberikan penekanan dan itu memastikan Bapak itu berarti sudah benar-benar aktif mendengarkan apa yang disampaikan. Berarti Bapak sudah paham tentang apa yang disampaikan oleh Bu Endang ya menurut saya. Cuman menurut saya yang belum mungkin di akhir adalah rangkuman Pak ya. Dari semua pembicaraan itu kira-kira dirangkum lagi dan ditekankan lagi, oh seperti ini solusinya. Gitu sih menurut saya, catatan saya Pak ya. Siap. Oke, kemudian Terima kasih banyak Bu ya Prilly. sama-sama Pak. Nah, selain masalah apa tadi, cara memberikan pertanyaan pemantik yang menurut Bapak perlu dikembangkan, ada kompetensi lain lagi yang misalnya ingin dikembangkan Pak? Kalau menurut saya bagi diri saya sih hanya itu. Hanya itu ya, dari baik itu coaching sebelumnya dan juga coaching yang barusan. Tetap masih dalam harus berlatih membuat pertanyaan ya Pak. Oke, begitu ya. Oke deh, semoga setelah ini Bapak terus berkembang ya sebagai seorang coach. Karena kita guru tidak hanya pasti kita berusaha menjadi coach bagi siswa-siswi kita ya, selain sebagai rekan sejawat begitu. Baik, terima kasih Bu Endang, sukses ya untuk PPG dan calon guru penggeraknya Pak Agus juga. Oke, terima kasih banyak Bu Prilly, sama-sama. sudah dibimbing, sudah diberikan masukan untuk saya. Oke, terima kasih dan salam guru penggerak. Salam guru penggerak.